Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita TubiASN. Untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal TU Hot CPNS yang merupakan prediksi TubiASN untuk tes CPNS 2023. Sebelum kita mulai, untuk kawan-kawan yang baru gabung, yang baru nonton, silakan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, untuk tahu video-video kita dan tidak ketinggalan konten-konten video kita. Langsung saja kita akan melakukan pembahasan pada soal yang pertama, yaitu sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjang 3x. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 150, maka nilai x adalah A3, B4, C5, D6, E7. Baiklah, kita langsung saja melakukan pembahasan ya teman-teman. Diketahui pada soal, luas persegi panjang adalah 150 dengan panjang itu 3x dan lebar itu 2x, dimana luas persegi panjang itu adalah sama dengan panjang dikali lebar, dimana luasnya 150, panjangnya 3x dikali lebarnya 2x, maka didapat 3x dikali 2x itu 6x, 6x kuadrat sama dengan 150. X kuadrat itu 150 dibagi 6 itu 25, dan X adalah akar dari 25, yaitu 5. Berarti jawabannya C ya teman-teman. Easy bukan? Lanjut kita ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, tes CPNS akan dilakukan 2022 hari setelah peserta mendaftarkan diri. Jika Bedu mendaftarkan diri pada hari Selasa, maka ia akan tes pada hari A. Senin, B. Selasa, C. Rabu, D. Kamis, E. Jumat. Oke, langsung kita melakukan pembahasan. Di sini jumlah hari dalam satu minggu itu adalah 7, dari Senin sampai Minggu. Maka untuk mengetahui hari apa Bedu ini tes 2022 ini, kita bagi dengan 7 dan mendapatkan 288 dengan sisa yaitu 6. Maka jawabannya adalah 6 hari setelah hari peserta mendaftarkan diri. Jika Bedu mendaftarkan diri pada hari Selasa, maka 6 hari setelah hari Selasa adalah Senin. Karena Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jawabannya adalah A. Senin. Wah, easy bukan? Next kita ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 120 km per jam selama 3 jam. Mobil yang lain berangkat dari kota B ke kota A selama 4 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil yang berangkat dari kota B? Nah, di sini materi kecepatan. Pada materi kecepatan ini kita mesti mengenal segitiga Jokowi, di mana
segitiga Jokowi itu adalah jarak, kecepatan, dan waktu. Karena jaraknya sama dari kota A ke kota B dan kota B ke kota A itu jaraknya sama, maka di sini kita hanya mengetahui kecepatan dan waktu saja. Maka untuk mengerjakannya kita menggunakan prinsip perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, di mana 120 itu membutuhkan waktu 3 jam dan X membutuhkan waktu 4 jam. Maka menggunakan prinsip perbandingan berbalik nilai, maka kita mendapatkan rumus 120 per X sama dengan 4/3. Kenapa ini dikatakan berbalik nilai? Karena yang di sini itu dari 3 ke 4 dia naik, sedangkan yang ini dari 120 ke X itu dia turun. Dimana kita tahu turun? Karena semakin lama waktu perjalanan itu, maka semakin kecil kecepatan yang dilakukan. Dan rumus untuk berbalik nilai itu adalah 120 per X sama dengan ini dibalik jadi 4/3. Maka ini tinggal kita kali silang, 4X sama dengan 120 dikali 3. X sama dengan 120 kali 3 dibagi 4, dan jawabannya adalah 90 km per jam. Jawabannya D ya teman-teman. Wah, easy bukan? Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Masih tentang kecepatan waktu dan jarak. Sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan mampu memfotokopi 250 lembar dalam waktu 6 menit. Berapa lama waktu dalam menit diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? Baiklah, kita akan bahas ya teman-teman. Di sini diketahui 250 lembar itu dalam waktu 6 menit. Dan berapa lama waktu jika diperlukan untuk memperoleh 50 lembar? Ini 50 lembar dan berapa waktunya? Kita anggap X ya teman-teman. Maka dengan menggunakan prinsip perbandingan senilai, maka kita dapat 250 per 50 sama dengan 6 per X. Maka jawabannya adalah C. Wah, easy bukan? Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bis menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari P ke kota Q adalah 120 km, kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan adalah A. 42 km per jam, B. 46 km per jam, C. 48 km per jam, D. 50 km per jam, dan E. 52 km per jam. Ya, baiklah, langsung kita bahas ya teman-teman. Di sini
kecepatan itu P, kecepatan P ke Q. Kecepatan P ke Q itu adalah 40 km per jam. Dan kecepatan dari Q ke P itu sama dengan 60 km per jam ya teman-teman. Dan di sini juga diketahui kecepatan P dan Q itu 40, kecepatan Q ke P itu 60, dan juga diketahui jarak P ke Q. Jarak P ke Q itu adalah 120 km per jam. Karena dia melakukan perjalanan bolak-balik dari P ke Q dan Q ke P, otomatis total keseluruhan jarak yaitu 120 ditambah 120 yaitu 240. Kenapa 120 ditambah 120? Karena dia melakukan perjalanan bolak-balik. 120 yang ini yaitu jarak dari P ke Q, sedangkan 120 yang ini jarak dari Q ke P, maka total keseluruhan jaraknya yaitu 240 km. Nah, untuk waktu tempuh seluruh perjalanan, dimana kita selalu ingat metode segitiga Jokowi ya teman-teman, dimana jarak, kecepatan, dan waktu. Dimana di sini kita disuruh mencari kecepatan rata-rata per jam, sedangkan kita belum tahu waktu dari P ke Q berapa dan dari Q ke P berapa. Maka kita belum bisa menentukan jarak atau kecepatan rata-rata yang ditanyakan pada soal. Untuk mengetahui waktu dari P ke Q dan Q ke P itu menggunakan rumus. Jika ditanya waktu, maka waktunya ditutup, maka rumusnya jarak per kecepatan. Karena kita sudah tahu jarak dan kecepatannya, maka di sini kita buat T P ke Q sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya adalah 120 per kecepatannya 40. Maka kita dapat di sini 3 jam untuk waktunya. Kemudian untuk waktu dari Q ke P dengan rumus yang sama, yaitu jarak per kecepatan, dimana jarak yang sama yaitu 120 dibagi kecepatannya itu 60, maka didapat 2 jam. Nah, kita totalkan, maka waktu keseluruhannya yaitu 5 jam. Maka kita dapat menentukan kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan setelah kita mendapatkan waktu, di mana rumus kecepatan itu kembali lagi ke segitiga Jokowi ya teman-teman. Kalau kecepatan yang ditanya, berarti kecepatan kita tutup, berarti rumusnya jarak per waktu, di mana untuk kecepatan rata-ratanya yaitu jaraknya 240 per waktunya 5 jam, dan jawabannya adalah 48 km per jam, dan jawabannya C.
Wah, easy bukan? Mungkin cukup sekian beberapa soal pembahasan TU HOTS kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya untuk mengetahui dan tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sekian dari penyampaian kami. Wassalamualaikum, bye bye.